Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Independent Training. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda sedikit dari bahasan sebelumnya. Kita akan membahas terkait tentang mata kuliah audit. Nah, topik yang mau kita bahas hari ini adalah audit responsibility, objektif, dan profesional etik. Ya. Nah, di bahasan kali ini kita akan membahas sebetulnya lebih kepada pengantar tentang bagaimana karakter kantor akuntan publik yang ada di Indonesia. Ya, nah, pertama kita akan mulai dari ukuran KAP ataupun kantor akuntan publik yang ada di Indonesia. Nah, secara umum, dan ini mungkin masih debatable, tapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa ukuran KAP di Indonesia itu dibagi jadi dua. Ya. Yang pertama itu adalah Big Four International Affiliated. Nah, Big Four International Affiliated ini biasanya itu terdiri dari kantor akuntan publik luar negeri yang membuat afiliasi dengan partner yang berada di Indonesia. Artinya apa partner yang ada di Indonesia? Itu artinya adalah bahwa partner tersebut memiliki registered number sebagai akuntan yang ada di Indonesia. Nah, kita ambilkan contoh, ada 4 Big Four di kita, yaitu adalah KPMG, Deloitte, EY dan EY atau Ernst & Young dan PricewaterhouseCoopers. Itu adalah Big Four International Affiliated, tapi tetap memakai partner ataupun istilahnya signing partner ya. Artinya auditor yang memberikan tanda tangan yang memiliki register number ada di Indonesia. Nah, di luar Big Four International Affiliated, kita punya Big Ten International Affiliated. Jadi ada Big Four, ada Big Ten. Big Ten itu adalah kantor akuntan publik yang berada di luar Big Four. Seperti saya ambilkan contoh misalkan Moore & Stephens, ya, itu sebetulnya international affiliated, tapi tetap konsepnya adalah mereka memiliki partner yang ada di Indonesia sebagai signing partnernya atau yang menandatangani opini. Moore & Stephens kemudian juga ada BDO, ya, BDO juga teman-teman perhatikan dia masuk dalam Big Ten International Affiliated. Nah, di kelompok yang ketiga itu adalah kantor akuntan publik yang tidak masuk dalam Big Four dan Big Ten, ataupun kita bilang itu adalah regional firm ataupun lokal kantor akuntan publik. Nah, memang sejauh ini memang kalau kita mencari riset-riset, mereka sudah mengkategorikan ataupun sudah mengelompokkan seperti ini. Tapi kita juga harus menghargai beberapa perspektif lain di dalam penelitian yang sebetulnya tidak mau mengkotak-kotakan dari kantor akuntan publik. Cuma common practice-nya seperti itu, ya. Nah, yang satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa kantor akuntan publik yang terdaftar ini harus bisa dicek di Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman yang memiliki kantor akuntan publik ataupun yang akan perusahaannya diaudit oleh Big Four ataupun Big Ten dan regional firm ataupun regional KAP itu harus terdaftar di Kementerian Keuangan pada saat mengaudit perusahaan teman-teman ataupun di mana teman-teman bekerja, ya. Jadi itu kurang lebih ukuran KAP yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita melanjutkan kembali. Ada beberapa services yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Yang pertama adalah accounting and bookkeeping services, ya. Accounting and jasa untuk pencatatan akuntansi, ya. Ini lebih kepada sifatnya konsultasi nanti ataupun sebagai konsultan, ya. Ada tax service, ya, apabila mau menghitung pajak ataupun ada penghitungan pajak yang memang membutuhkan profesional expertise, ya. Berikutnya ada manajemen consulting, ya. Betul bahwa kantor akuntan publik tidak hanya berurusan dengan audit dan laporan keuangan. Mereka juga terkadang bisa memberikan jasa manajemen consulting, ya. Apa sepertinya manajemen consulting? Misalkan human resource, kemudian terkait dengan perusahaan apabila mau melakukan pergantian strategi, itu bisa menggunakan jasa KAP, ya. Cuma memang tidak semua kantor akuntan publik menyediakan manajemen consulting. Business valuation, ya. Business valuation adalah apabila kita mau mengakuisisi ataupun justru kita mau melepaskan perusahaan kita, ya. Kita mau investasi atau kita mau divestasi, ya. Nah, itu ada business valuation. Karena kembali lagi, business valuation itu diperlukan karena kita memerlukan independent judgment, menghindari konflik of interest pada saat jajaran board of director dan yang nanti akan diajukan kepada board of commissioner dalam rangka memberikan justifikasi. Jadi kita memang membutuhkan ada third party judgment untuk menghindari konflik of interest, ya. Yang berikutnya adalah forensic accounting. Ini kalau sudah mulai merujuk kepada salah satu lini bisnis ataupun akun-akun yang memang membutuhkan audit
secara khusus. Kemungkinan terindikasi adanya fraud ya. Nomor 6 ada CSR and Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility and Sustainability Reporting. Jadi kalau teman-teman kebingungan, sebetulnya KAP juga sudah menyediakan unit bisnisnya yang membahas terkait tentang CSR dan Sustainability Reporting. Mau tahu apa itu CSR dan Sustainability Reporting? Udah ada videonya ya guys, kamu bisa lihat. Berikutnya adalah IT Advisory Services ya. Jadi sudah dipastikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa lepas dari IT implementation, dan pada saat perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik, dipastikan internal control yang pertama adalah implementasi dari IT. Karena pada saat IT-nya semakin baik, campur tangan manusianya turun, kemungkinan human error-nya menjadi semakin kecil. Makanya implementasi dari teknologi informasi juga bagian services dari kantor akuntan publik ya. Nah, itu kurang lebih aktivitas dari kantor akuntan publik yang umumnya bisa diberikan kepada auditi ya. Nah, teman-teman perlu memperhatikan kembali lagi bahwa perlu pemisahan kantor akuntan publik yang melakukan jasa services dan ataupun konsultasi dan audit. Jadi misalkan saya menggunakan KAP ABCD untuk melakukan jasa konsultan penerapan PSAK seperti itu. Nah, sebagai konsekuensinya kita tidak bisa menggunakan KAP ABCD tadi untuk mengaudit perusahaan kita, karena akhirnya KAP tadi akan mengaudit hasil pekerjaannya sendiri atau di mana dia memberikan jasa konsultan terhadap audit tadi ya. Jadi perlu pemisahan fungsi KAP yang melakukan konsultan services dan audit assurance ya. Nah, itu kurang lebih dari KAP activities ataupun services yang bisa diberikan. Nah, teman-teman mungkin juga perlu mengetahui pada saat teman-teman nanti masuk ke dalam organisasi dari kantor akuntan publik, dibagi dengan beberapa level sesuai dengan biasanya umur seorang auditor. Yang pertama adalah staff assistance, itu biasanya pengalamannya dari masuk sampai 2 tahun. Apa yang dilakukan? Dia perform most of detail audit work ya. Detail audit work. Detail itu artinya memang benar-benar itu dia turun ke lapangan, atau biasa kita sebut dengan junior auditor, dia turun ke lapangan into detail ya. Nah, setelah staff assistant ataupun junior auditor, kita masuk kepada senior or in charge auditor. Biasa durasi kerjanya 2-5 tahun di kantor akuntan publik. Apa yang dilakukan oleh senior ataupun in charge auditor? Yang pertama adalah mengkoordinasikan, bertanggung jawab untuk performance prosedur audit, termasuk supervisi dan mereview si staff assistant tadi ataupun junior auditor tadi ya. Jadi di level ini teman-teman yang sudah berada di level akan masuk kepada level senior auditor dipastikan sudah melewati dari fase junior auditor ataupun dengan masa kerja 0 sampai 2 tahun ya. Nah, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ada manajer dan senior manager. Biasanya ini 5 sampai dengan 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh manajer dan senior manager? Dia manage audit overall, review in charge work. In charge tadi adalah kita masuk ke dalam review pekerjaan yang kedua tadi, posisi yang kedua sebagai senior auditor. Kemudian memanage relasi dengan klien ya. Memanage relasi dengan klien artinya apa? Pada saat ada temuan-temuan audit yang ditemukan oleh auditor, itu biasa dikomunikasikan. Kalaupun ada pemecahan masalah, solusi biasa akan diberikan oleh manajer dan senior manager, dan sangat memungkinkan untuk bertanggung jawab untuk beberapa penugasan ya. Artinya apa? Bisa jadi manajer dan senior manager dia engagementnya tidak hanya pada satu perusahaan, bisa jadi pada saat yang bersamaan dia juga bertindak sebagai manajer dan senior manager di perusahaan lain yang sedang berjalan proses auditnya ya. Makanya manajer dan senior manager dia masuk kepada hal-hal yang substansi saja, membutuhkan solusi secepat mungkin. Itu adalah manajer dan senior manager dengan umur 5 sampai 10 tahun. Yang berikutnya adalah partner. Nah, ini partner adalah kuncinya ya.
di atas 10 tahun. Biasanya dia sebagai pemilik, teman-teman, ya. So, dia tugasnya adalah mereview overall audit scope dan work, terlibat dalam pengambilan keputusan yang signifikan, dan biasanya posisinya sebagai pemilik, ya. Itu adalah posisi teratas dari sebuah organisasi kantor akuntan publik, ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, apakah sebetulnya tujuan audit? Tujuan audit itu adalah to provide financial statement user with an opinion by the auditor on whether apakah financial statement are presented fairly, ya, secara wajar in all material aspect dalam hal-hal yang sifatnya material, ya. Saya belum membicarakan hal-hal yang sifatnya tidak material. Disajikan secara wajar hal-hal yang sifatnya material sesuai dengan in accordance with the applicable financial accounting framework, atau sesuai dengan penerapan PSAK, which enhance the degree of confidence that intended users can place in the financial statement, yang nanti ujung-ujungnya akan meningkatkan kepercayaan diri dari seorang auditor bahwa ini bisa menjadi pelaporan keuangan yang memang disajikan secara wajar dalam hal-hal yang sifatnya material, ya. Itu kurang lebih tujuan audit. Jadi keywordnya kita kunci, tujuan audit adalah penyajian laporan keuangan secara wajar dalam hal-hal yang sifatnya material sesuai dengan implementasi ataupun penerapan framework PSAK, ya. Kita lanjut lagi kepada tanggung jawab manajemen, ya. Nah, tanggung jawab manajemen ini berarti ada dua sisi, ya. Ada auditi sebagai manajemen, ada auditor, ya. Nah, tanggung jawab manajemen pertama adalah adopting sound accounting policy, ya. Kita harus mengadop kebijakan akuntansi yang memang standar umum yang berlaku, yaitu adalah PSAK ataupun kalau dia syariah ataupun memang ada turunan dari PSAK yang namanya ISAK, ya. Kemudian ada maintaining adequate internal control, ya. Internal control diperlukan pada saat auditor masuk ke dalam perusahaan. Yang dilihat adalah internal controlnya dulu, ya. Bagaimana penerapan internal control? Karena apa, teman-teman? Semakin lemah internal control, maka pekerjaan audit dalam tanda kutip menjadi semakin berat. Kenapa menjadi semakin berat? Karena pada saat ada ketidakpercayaan akibat internal control yang lemah, KAP harus menambah sampling audit. Menambah sampling audit ataupun kita menambah sampling akun, ya, secara teknis itu akan menambah man hour dari KAP, akan menambah jumlah pekerja, jumlah auditor dari KAP. Pada saat man hour bertambah, ya, maka durasi audit menjadi semakin lama. Durasi semakin audit semakin lama, maka biaya semakin membengkak. So, internal control biasa dijadikan indikator utama pada saat KAP masuk ke dalam suatu perusahaan untuk mengaudit, ya. Itu pentingnya dari adequate internal control. Yang berikutnya kita lihat nomor 3, ya, making fair representation in the financial statement, ya. Tadi sudah disebut di atas bahwa penyajian secara wajar. Certifying the quarterly and annual financial statement, ya. Certifying ini artinya kita meng-ensure, memastikan bahwa kita biasanya memiliki laporan keuangan quarterly atau interim dan annual financial statement, ataupun yang biasa cut off-nya di bulan Desember, ya, yang diaudit ataupun kita sebut dengan audit laporan keuangan tahunan, ya. Itu tugas-tugas manajemen, ya. Kita lanjut lagi, setelah ada manajemen sebagai auditi, ada tanggung jawab sebagai auditor. Nah, kita lihat apa tanggung jawab auditor. The overall objective of the auditor are to obtain reasonable assurance about the whether financial statement as a whole are free from material statement. Memastikan bahwa financial statement sebagai suatu kesatuan bebas dari salah saji yang material. Bagaimana dengan salah saji yang tidak material? Itu adalah kalimat reverse-nya. Whether due to fraud or error, terjadinya fraud atau error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are presented fairly. Kembali lagi, presented disajikan secara wajar in all material aspect, in accordance with an applicable financial reporting framework ataupun PSAK. Ya, jadi itu kurang lebih tanggung jawab auditor, ya, menyajikan memastikan tidak terjadi salah saji yang material untuk indikasi kemungkinan error ataupun fraud, ya. Itu tanggung jawab dari auditor. Kita lanjut lagi, tanggung jawab dari auditor, ya. Report
on the financial statement and communicate as required by auditing standard. Ya, jadi kalau teman-teman mempertanyakan apa standar kerjanya kita punya SPAP, ya, itu teman-teman boleh googling sendiri, mengelaborate sendiri apakah itu SPAP, standar profesi akuntan publik, in accordance with the auditor finding. Jadi teman-teman bayangkan kita punya SPAP sebagai kerangka kerja seorang auditor, dan pada saat sudah ada kerangka kerjanya maka kita menilai kerangka kerja tadi dikaitkan dengan penerapan PSAK yang akan diimplementasikan di perusahaan. Auditor juga bertanggung jawab atas, pertama, detect material unintentional mistake, ya, mendeteksi kesalahan yang sifatnya unintentional, tidak disengaja, tidak ada intensi untuk melakukan kesalahan, ya. Karena kalau dasarnya sudah ada intensi maka cenderung menjadi fraud. Berikutnya adalah detect material fraud. Jadi yang kedua, yang tadi unintentional, yang sekarang mendetek apabila ada kecurangan secara material, ya. Yang berikutnya adalah KAP juga ikut memastikan consider law and regulations relevant to the client. KAP memastikan, misalkan begini, perusahaan harus comply terhadap beberapa peraturan POJK, undang-undang pajak, ya. Nah, law and regulation ini artinya adalah bahwa KAP juga ikut memantau, memastikan bahwa perusahaan tunduk terhadap peraturan yang berlaku, ya. Nah, ada beberapa sikap yang dibutuhkan oleh seorang auditor. Yang pertama adalah sikap skeptis, ya. Apa sih sikap skeptis? Professional skepticism terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah a questioning mind. Bagaimana kita selalu mempertanyakan, kenapa angkanya begini? Kenapa akunnya diperlakukan seperti itu SOP-nya? Kenapa itu menjadi poin utama? Ya, tapi artinya pada saat kita memiliki questioning mind, kita tidak berusaha untuk membuat pekerjaan manajemen menjadi semakin banyak. So, it should be smart questions. Ya. Yang berikutnya adalah critical assessment of the audit evidence. Ya. Jadi memang ditemukan beberapa audit evidence yang membutuhkan critical assessment. Ya. Nah, berikutnya adalah elemen dari sikap skepticism. Yang pertama tadi sudah ada questioning mindset, suspension of judgment, ya. Karena di sini dibutuhkan judgment dari seorang auditor yang nanti sebetulnya bisa menjadi diskusi bersama dalam satu tim audit. Search for knowledge, ya, karena memang kita kemungkinan auditor akan mengaudit beberapa perusahaan dengan industri yang nature-nya berbeda-beda. So, knowledge of industry itu sangat diperlukan. Interpersonal understanding, ya. Interpersonal understanding kembali lagi bahwa ini adalah teamwork. Jadi memang dibutuhkan sikap interpersonal yang saling bisa memahami, otonomi dan self esteem, ya. Itu adalah elemen dari skepticism profesional, ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mendefine perilaku unethically, ya. Banyak orang mendefine unethical behavior as a conduct, perilaku yang berbeda, differs from what they believe is appropriate given the circumstances, ya. Jadi ada perbedaan sikap dari apa yang mereka percayai, mereka believe dengan kondisi yang ada, ya. Nah, ini adalah perilaku unethically. Ada dua alasan kenapa people ataupun orang-orang bertindak unethically. Ya, pertama adalah the person ethical standard are different from those of society as a whole. Teman-teman mungkin menemukan bahwa ada beberapa orang yang memiliki perilaku berbeda dengan sosialnya, ya. Nah, misalkan kita ambil contoh perilaku gaya hidup yang berlebihan in terms of kemakmuran, ya. Teman-temannya bersikap biasa saja, tapi ada satu yang superior, ya. Jadi memang ada ethical standard yang berbeda dari society, itu yang menyebabkan perilaku unethically, ya. The person choose to act selfishly, ya. Cenderung orang-orang yang bertindak lebih egois ataupun mementingkan dirinya sendiri, ya. Itu dua primary reasons kenapa orang melakukan perilaku unethically, ya. So ini ada saya sampaikan kembali. Berikutnya adalah principle of professional conduct, ya. Conduct itu semacam acuan kerangka kerja, ya. Nilai value yang kita percaya itu memang generally accepted ataupun berterima umum secara di society kita, ya. Yang pertama adalah sikap responsibility, tanggung jawab, the public interest, ya, bahwa kepentingan untuk publik itu jauh lebih utama dibandingkan dengan kepentingan sendiri, ya. Integrity,
Ya, integrity artinya kita berbicara, kita terkadang menemukan case-case beberapa auditor yang memang tidak bisa memiliki sifat integritas yang baik, ya, sehingga biasa tercipta konflik of interest dengan auditi. Ya. Itu yang kita hindari. Objektif dan independence. Ya. Objektif artinya tidak subjektif, kita tidak mementingkan salah satu pihak, tapi lebih kepada objektif. Ya. Independence itu free from conflict of interest. Due care, scope and nature services. Ya. Due care dan scope and nature services ini adalah sifat dari mementingkan bahwa audit itu harus dilakukan secara profesional, etik. Ya. Kita lanjutkan kembali apa yang dimaksud dengan independence. Ya. So CPA firms are required to be independent. Ya. KAP harus bertindak secara independen for certain services that they provide. Tapi KAP di-hire oleh manajemen perusahaan. Ya. Mereka dibayar oleh perusahaan. Tapi tetap bahwa KAP harus mementingkan kebutuhan semua stakeholders. Misalkan begini, suatu KAP di-hire oleh manajemen, oleh suatu BOD, ya. Kemudian dia mengabaikan peraturan-peraturan pajak atau melakukan penghindaran pajak secara ekstrim, ya. Bukan manajemen pajak tapi tax evasion, ya. Nah, itu atau tax avoidance. Nah, itu menjadi sangat berbahaya sekali. Seorang CPA, seorang auditor itu harus bisa menempatkan dirinya sekalipun dia mendapatkan penugasan dan dalam tanda kutip mendapatkan pembayaran dari auditinya, dia tetap harus bertindak secara independen, ya. A CPA firm, dia bilang, can do tax return and provide management services without being independent. Ya, jadi hati-hati pada saat CPA firm itu dia dapat melakukan tax return and provide management services, tapi tanpa sikap yang independen. Ya, jadi itu yang sudah saya sampaikan di awal. Kita perlu memisahkan pada saat KAP melakukan service dengan melakukan jasa audit assurance. Ya, nah, itu adalah sikap yang perlu ditumbuhkan. Pertama adalah skepticism, yang kedua adalah sikap independence, ya. Ini yang sifat ataupun sikap yang harus dimiliki, dan Anda sebagai tadi junior auditor ataupun yang pekerjaannya into detail harus sudah memiliki etos ataupun etika kerja di mana skepticism itu artinya bukan netting, ya. Jadi hati-hati, skepticism itu bukan negative thinking, tapi memang kita mempertanyakan, asking the right questions, ya. So hati-hati dengan semua pertanyaan, karena begini teman-teman, pada saat teman-teman melakukan audit itu biasa bulan November, Desember, Januari, Februari, ya, 4 bulan, ya. Itu juga merupakan tutup tahun dari suatu perusahaan, sehingga ini menjadi friksi itu menjadi sangat cepat sekali. Karena apa? Manajemen sibuk dengan tutup tahun dan auditor juga sibuk dengan permintaan data. So kalau kamu tambahkan dengan asking pertanyaan yang memang tidak smart dalam tanda kutip, maka ini hanya akan menambah friksi ataupun gesekan antara auditi dan auditor, ya. Oke, guys, jadi itu kurang lebih pembahasan kita terkait tentang karakter dari KAP di kita, tugas kemudian tugas dan level dari KAP mulai dari tahun masuk sampai dengan di atas 10 tahun. Kemudian juga ada sikap skeptis, ada sikap independen, dan sikap unethically, ya. Nah, itu adalah skop pada pembahasan kita untuk sesi ini. Oke, guys, semoga ini bisa memberikan nilai tambah bagi kalian, dan itu adalah akhir dari konten video kita. Oke, guys, itu adalah akhir dari pembahasan kita terkait tentang audit. So that's wrap up for today. Thank you for watching.